Apa jadinya jika kalian dihampiri makhluk menyeramkan seperti ini di malam hari? Penglihatan makhluk itu menggunakan inframerah dan mendeteksi hawa panas. Makhluk mengerikan itu bisa mengeluarkan api dari belakang dan pria gendut itu langsung menebasnya. Makhluk itu tak sendirian dan ketua pemburu ini pun ikut datang pula. Ia berusaha menembak makhluk itu di dalam mobil hingga membuatnya kabur dari sini. Makhluk itu ternyata balik lagi dan menculik si pria gendut. Mereka sangat tak menyangka akan menghadapi makhluk mengerikan itu secepat ini. Mereka pun bersiap-siap akan memanggil semua personil dan menyusul perginya makhluk mitologi itu. Ketua pemburu ini berkata bahwa makhluk itu sebenarnya tak bisa terbang melainkan melayang. Dan kini mereka pun sudah sampai di tengah-tengah padang savana tempat makhluk itu terakhir dilihat. Pria berbadan besar itu mengatakan temannya dibunuh di dalam goa di depan sana yang tampaknya adalah sarang makhluk mitologi itu. Ketua pemburu itu pun menyuruh teman-temannya untuk menyiapkan kandang karena mereka akan memburu makhluk itu. Ia pun memasang kacamata malam harinya dan voila, terlihat makhluk itu sedang berdiri dan ketua pemburu ini harus menyusun rencana. Tiga pria itu terlihat mulai mendekati sang makhluk. Akhirnya, ia pun menghidupkan sebuah suar yang digunakan untuk mengalihkan perhatian makhluk itu nanti. Saat peluru bius itu ditembakkan, makhluk itu malah menjadi marah dan tampaknya obat bius itu tak bekerja. Dua pria di belakang pun lari pontang-panting karena makhluk itu akan menyerang balik. Benar saja, saat pria ini ingin masuk ke dalam mobil, makhluk itu menyerangnya dan ini adalah kabar buruk. Makhluk itu tak bisa diremehkan dan pria berbadan besar itu sudah terbakar api. Dalam hitungan detik, tembakan pun dilepaskan dan makhluk itu meledak dengan sangat dahsyat sekali. Pria berbadan besar itu harus gugur karena makhluk itu jatuh tepat di atasnya. Ketua pemburu itu berkata bahwa makhluk itu tampaknya sedang menjaga sarang mereka. Terlihat ada sebuah telur berukuran besar yang tampaknya adalah telur makhluk menyeramkan itu. Pria berjas putih di belakang sudah menodongkan senapannya ke arah ketua pemburu itu. Selama ini pria berjas putih itu berbohong dan ia bukan perwakilan dari pemerintah Afrika. Ia adalah seorang kolektor yang ingin menjual telur makhluk mitologi itu. Setelah kejadian itu, ketua pemburu ini pun dikurung di sebuah kandang besi dari semalaman penuh. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya?